الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung Jabar ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sekalipun agak terlambat cuma 15 menit, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian tentang kematian. Kemarin kita sudah selesai membahas tanda-tanda husnul khotimah. Sekarang kita masuki pembahasan baru, yaitu tentang alam kubur. Setelah mati kita masuk ke alam kubur. Alam kubur adalah alam gaib, disebut juga alam barzakh. Disebut barzakh karena memang fungsinya seperti barzakh. Barzakh itu pemisah atau penyekat, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua lautan, yang kedua air lautan ini tidak saling bercampur. Satu airnya asin, satu airnya manis, tawar. Kenapa? Bainahuma barzakh la yabghiyan, karena di antara keduanya itu ada pemisah, ada penyekat. Alam kubur disebut alam barzakh karena alam kubur adalah alam yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Disebutlah alam barzakh, alam pemisah. Alam barzakh adalah alam gaib. Kita tidak tahu di mana. Walaupun namanya juga alam kubur, tapi dia bukanlah kuburan. Karena alam kubur adalah alam gaib, sedangkan kuburan alam nyata. Karena kenapa saya tekankan bahwa alam kubur adalah alam gaib? Untuk menyadarkan kita bahwa untuk memahami alam kubur tidak bisa didasarkan pada akal, perasaan, logika. Karena itu alam gaib, sedangkan logika kita, akal kita hanya bisa menjangkau sebagian kecil yang ada di alam dunia ini. Jangankan umpamanya alam gaib di alam barzakh, perkara-perkara di alam dunia saja yang banyak yang tidak terjangkau oleh akal kita. Banyak yang tidak
masuk logika kita. Seperti umpamanya kasus sihir tidak bisa dilakukan atau difahami secara logika, padahal itu masih alam nyata, apalagi alam barzakh, apalagi alam kubur. Maka alam kubur sekali lagi tidak bisa difahami melalui akal. Oleh karena itu di alam kubur banyak terjadi kejadian yang tidak terjangkau oleh akal, pikiran manusia. Karena apa? Karena hukum yang Allah terapkan di alam dunia ini berbeda dengan hukum yang Allah terapkan di alam kubur. Di alam dunia ada gaya gravitasi. Di alam dunia kalau seseorang umpamanya patah sebagian anggota tubuhnya, nggak bisa seketika itu juga menjadi baik kembali dan seterusnya. Tapi kalau di alam kubur beda lagi. Seseorang digencet sampai remuk, seketika itu juga bisa utuh lagi. Makanya alam kubur adalah alam gaib. Untuk mengetahuinya hanya bisa kita fahami melalui nas Al-Quran atau hadis yang sahih, melalui wahyu. Ada beberapa gambaran dari tentang alam kubur. Pertama, alam kubur adalah alam yang sangat mengerikan. Lebih mengerikan daripada pemandangan paling mengerikan yang ada di alam dunia ini. Inilah yang membuat para sahabat kadang menangis. Dia disebut tentang surga, tentang neraka, anteng, nggak nangis. Tapi pas diterangkan alam kubur barulah nangis. Seperti apa yang diterangkan oleh Hani Maula Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kata Hani di sini lelaki, karena ini orang Arab. Hani, nama Hani kalau di Indonesia wanita, tapi kalau di Timur Tengah lelaki. Ada qori namanya siapa? Hani ar-Rifai, lelaki itu. Hani Maula Utsman, pembantu Utsman bin Affan. Kata Hani, kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabla lihyatahu. Adalah Utsman bin Affan kalau dia berdiri di atas kuburan dia menangis sampai tangisannya membasahi jenggotnya. Menunjukkan nangisnya apa? Hebat. Nangisnya itu benar. Kalau nangisnya biasa jenggot nggak akan kebasahan. Tapi sampai basah jenggot menunjukkan dahsyat nangisnya. Faqila lahu, lalu ada orang yang berkata kepadanya, tadhkurul jannah wan nar fala tabki wa tadhkurul qabr fatabki. Engkau ingat surga, ingat neraka, tidak nangis. Tapi kenapa ketika ingat kuburan menangis? Maka dia menjawab, karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Utsman bin Affan, karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kuburan atau alam kubur adalah fase awal menuju akhirat. Siapa yang bisa selamat di alam kubur, selamat dari fitnah kubur. Nanti kita akan jelaskan apa fitnah kubur. Selamat juga dari azab kubur. Kita juga nanti akan jelaskan azab kubur, beberapa contoh bentuk azab kubur. Siapa yang selamat di alam kubur, maka kehidupan setelahnya lebih mudah, lebih enteng bagi dia. Di akhiratnya orang itu enteng. Kalau tuh dihisab, hisabnya mudah.
fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang selamat di alam kuburnya, selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, di akhirat dia akan menerima catatan amalnya dari sebelah kanan dan dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, yang enteng. Dan yang dimaksud dengan hisab yang mudah, yang enteng itu adalah al-arab. Nabi tidak mengistilahkan hisab. Kalau toh mengistilahkan hisab, hisabnya itu disebut dengan hisab yang yasir, yang mudah. Tapi Nabi tidak mengistilahkan hisab, tapi beliau menyebutnya arad. Arad itu artinya hanya ditunjukkan, nih dosa kamu, ini kesalahan kamu, ini kekeliruan kamu, di hari anu, tempat anu, jam sekian, bentuk dosanya anu. Lalu dia ngaku iya. Nggak ada bantah-bantahan, nggak ada debat, nggak ada munaqasyah. Tapi kemudian sampai orang itu sudah pasrah, aduh ini dosa benar, saya akui, saya lakukan dulu. Udah celaka. Apa kata Allah? Aku tutup dosamu ketika di dunia dan hari ini aku ampuni dosa kamu. Sudah. Dan ditampakkannya dosa dia juga hanya di hadapan Allah, tidak di hadapan makhluk lain. Karena Allah Azza wa Jalla disebutkan innallaha yudnil mu'mina thumma yasturuhu. Allah mendekatkan orang mukmin ke arah dirinya. Setelah dekat, Allah menurunkan penutup kayak gordeng gitu. Hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah berkata, ata'rifu dzamba kadza? Kamu ngaku enggak dosa kamu ini? Diakui, bala ya Rabbi, iya. Hatta idza qarrarahu wa ra'a annahu qad halak. Qala Allah, satartuha laka fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Sehingga ketika orang itu ngaku semua dosa-dosanya dan menganggap dirinya akan binasa dengan dosa itu, Allah berkata, aku tutup dosamu di dunia dan aku ampuni dosamu ini sekarang di akhirat. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Nabi SAW hanya menyebut ini dengan sebutan arad tadi. Arad itu ditampakkan dosa, diakui, diampuni, sudah beres. Itu kata Nabi bukan hisab. Karena laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali dia pasti binasa, pasti diazab. Dalam riwayat lain illa udziba, pasti diazab. Setiap yang dihisab pasti diazab. Aisyah menyatakan, wahai Rasul, bukankah Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yang qalibu ila ahlihi masura. Wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman, adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya dari sebelah kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ada hisab, tapi wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali ke keluarganya dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan senang, ke surga. Keluarganya nunggu di surga. Ini ada orang dihisab tapi enggak diazab. Apa kata Nabi? Innama huwal arad. Itu adalah arad. Arad itu tadi ditampakkan dosanya, diakui, kemudian diampuni, sudah beres. Nah, orang yang selamat dari fitnah kubur, dari azab kubur, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hanya ditampakkan dosanya, diakui, diampuni, beres. Nggak ada dia loh,
nggak ada debat, nggak ada munaqashah antara Allah dengan diri dia. Nah nanti bagaimana yang terjadi di alam akhirat itu, nanti itu pada pembicaraan al-qiyamatul kubra. Sekarang kita masih al-qiyamatus sughra. Kita masih berbicara kiamat kecil. Kiamat kecil itu mati, wafat. Setelah ini beres, sampai alam kubur beres, kita nanti ulah kagok, kata orang Sunda namanya, terus berlanjut ke kiamat besar. Dan pembicaraan kiamat besar lebih seru loh, karena itu fenomena akhir zaman yang banyak keanehan, banyak juga perkara yang akan terjadi di luar nalar manusia, tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia, sebagaimana nanti akan kita bahas setelah pembahasan kiamat kecil selesai, mungkin 2 tahun lagi lah kira-kira. Jadi kata Nabi SAW, alam kubur adalah fase awal menuju akhirat. Siapa yang selamat darinya, kehidupan setelahnya lebih mudah. Dan siapa yang tidak selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih berat. Siapa yang tidak lolos pada waktu fitnah kubur, tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, tidak lolos dari azab kubur, wah, kesananya lebih berbahaya. Lalu kata Utsman, aku pun mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu manzaran qat illal qabr afda'u minhu. Aku tidak pernah melihat satu pemandangan apapun kecuali alam kubur lebih mengerikan lagi daripada itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini gharib. Gharib artinya secara bahasa asing, tapi makna gharib dalam mustalahul hadis artinya hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi dalam setiap tabaqatnya. Namanya hadis gharib. Kalau oleh 2 orang perawi namanya hadis aziz. Kalau 3 orang atau lebih tapi tidak mencapai derajat mutawatir disebut hadis masyhur. 3 jenis hadis ini disebut hadis ahad. Hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Dan 3 jenis hadis ahad ini bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa palsu. Tapi kalau mutawatir pasti sahih, tidak ada mutawatir yang hasan apalagi dhaif. Hadis ini sanadnya hasan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah kitab Ta'liq Mishkatul Masabih, dan juga dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Ketika orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, maka salah satu di antara kehidupan indah setelah lolos dari itu adalah diberi berbagai macam nikmat kubur. Kita nanti akan bahas apa saja bentuk-bentuk dari nikmat kubur. Salah satunya adalah diperlihatkan surga dan juga neraka. Brai, dibuka pintu neraka, dilihatlah ada rumah untuknya. Disebutkan hadza manziluka idza asaitallah. Itu rumahmu di neraka tuh, kalau dulu kamu maksiat kepada Allah. Tapi karena kamu tidak maksiat, kamu taat, Allah mengganti itu dengan rumahmu di surga. Beraya dibukakan pintu surga, diperlihatkan kemegahan istana untuk dia di surga, tidak ada, tidak pernah terlihat di dunia.
Sehebat apapun manusia bisa membuat istana termegah, termewah di alam dunia, istana di surga jauh lebih mewah lagi daripada itu. Nggak kebayang. Kita belum pernah melihat istana termegah di dunia ini. Istana Plaza ada, tapi nggak mewah-mewah amat. Di dunia belum pernah kita melihat, entah di mana. Kita belum pernah memasuki istana para raja, baik di Timur Tengah ataupun di Eropa. Kebayang indahnya tuh. Konon katanya karpetnya oge seperti kasur, ngemplad, ngenyod ketika diinjak tuh. Kesejukan udara yang diciptakan di dalamnya, aduh, bikin orang itu betah. Aroma wewangian yang ditaburkannya, aduh, bikin orang itu serasa terbang. Belum keramah tamahan pelayan-pelayannya, luar biasa. Itu di dunia. Di akhirat lebih daripada itu. Ditambah ada istrinya, bidadari surga yang menunggu. Saya nggak akan panjang bicara tentang bidadari surga. Melihat begitu, orang mukmin masih di alam kubur berdoa, Rabbi anjil qiyamas sa'ah kaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa segera menemui istriku dan hartaku di surga tuh. Dia greget gitu, ingin segera ke sana, tapi nggak bisa ke sana sebelum kiamat terjadi. Makanya berdoa, ya Allah, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Itu yang terjadi, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa salah satu kemudahan yang Allah akan berikan kepada dia sebagai orang yang paling selamat, orang yang selamat dari azab kubur adalah diperlihatkan surga. Adapun orang kafir, seusai diperiksa, difitnah di alam kubur berupa pertanyaan, dia nggak bisa jawab. Ada banyak azab, dihimpit tubuhnya sampai remuk tulang belulangnya, lalu utuh lagi seperti sedia kala. Ada orang membawa palu godam yang besar, saking kuat dan besarnya itu palu godam. Bila palu itu ditimpakan, dipukulkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Palu itu dipukulkan ke orang itu sampai pejet. Jangan ditanya sakit nggak? Ya pasti sakit. Lalu utuh lagi seperti sedia kala. Seketika itu juga gejret lagi, utuh lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Itu baru di dunia. Ya baru di alam kubur. Lalu diperlihatkan, dibuka pintu neraka, tuh tempatmu nanti kalau sudah kiamat. Melihat kondisi neraka yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang dialami di alam kubur, orang-orang kafir itu berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Jangan jadikan kiamat. Karena kalau sudah kiamat, lebih babak belur. Mending di sini aja di alam kubur, walaupun disiksa tapi lumayan daripada di neraka nanti. Waliyadzubillah. Jadi orang mukmin berdoa agar kiamat disegerakan, orang kafir berdoa agar jangan dijadikan kiamat. Saya tanya, doa siapa yang dikabul? Orang mukmin atau orang kafir? Nggak ada yang dikabul. Karena kiamat terjadi bukan karena doa mereka. Mau berdoa mau tidak tetap. Tapi itu ekspresi aja, ya. Jadi pertama, alam kubur adalah alam yang mengerikan. Semengerikan apa? Wallahu a'lam. Nanti kita bisa lihat selanjutnya. Kedua, alam kubur gelap sesuai dengan bayangan kita, ya. Kegelapan alam kubur pada asalnya ini. Tapi nanti orang-orang tertentu menjadi terang benderang. Gelapnya alam kubur bisa terlihat dari adanya sebuah hadis. Hadis ini menceritakan tentang seorang wanita yang suka menyapu masjid, tukang bebersih gitu ya. Dan
ketika menyapu masjid, Nabi SAW melihat, mengetahui tiap hari. Suatu saat pada malam hari wanita itu mati. Nabi sudah tidur, para sahabat tidak ingin membangunkan Nabi SAW karena ini bukan orang penting yang meninggal itu. Diurus oleh mereka, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Maka Nabi bertanya, mana wanita yang biasanya sudah wafat ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak membangunkan aku? Dan seterusnya. Akhirnya beliau minta ditunjukkan ke kuburan. Setelah ditunjukkan ke kuburannya, beliau sholat. Sholat apa? Jenazah. Ini menunjukkan dibolehkan sholat jenazah di kuburan kalau nggak sempat. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan tidak ada uzur mengakhirkan penguburan jenazah. Tidak boleh nunggu sanak saudaranya, anaknya yang ada di luar kota apalagi di luar negeri untuk dikuburkan. Enggak perlu, kuburkan aja. Walaupun anaknya, saudaranya, orang terdekatnya belum datang, kuburkan. Apa alasan mereka untuk menunda agar anaknya umpamanya bisa mensolatkan? Dia bisa mensolatkan seusai dikuburkan. Datanglah ke kuburan lalu sholat. Dibolehkan sholat jenazah di kuburan karena sholat jenazah adalah sholat yang tidak ada ruku, tidak ada sujud. Boleh, tapi menghadap kiblat. Nabi SAW mensolatkan wanita itu di kuburan. Setelah itu beliau bersabda, inna hadhil kubur mali'atun zulumah ala ahliha. Wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya alam kubur ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuni, dan Allah azza wa jalla akan menerangi bagi mereka dengan solat yang aku lakukan kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Ini kedua, alam kubur gelap. Ketiga, di alam kubur ada himpitan. Di alam kubur ada gencetan. Semua orang mengalami gencetan dan himpitan, sesoleh apapun orang itu. Walaupun orang itu tidak punya dosa, seperti bayi belum mengerti apa-apa lalu mati. Di alam kuburnya bayi ini pun juga mengalami gencetan, himpitan di alam kubur. Ini ada orang yang solehnya luar biasa, namanya Sa'ad bin Mu'ad, mati. Kesolehan Sa'ad bin Mu'ad menyebabkan seluruh pintu langit terbuka, tidak ada satupun yang tertutup. 70.000 malaikat secara khusus bersolawat kepadanya. Bahkan arsy Allah pun berguncang karenanya. Karena kita tahu arsy Allah itu makhluk yang paling besar dan paling tinggi. Tidak ada yang lebih besar daripada arsy Allah. Langit dan bumi ini nggak ada apa-apanya. Jangankan langit dan bumi dengan arsy, langit dan bumi dengan kursi Allah aja. Ibarat 7 buah benggol itu tahu? Koin yang ditempelkan di perisai yang besar. 7 buah benggol itulah langit dan bumi yang 7. Perisai yang besar itulah kursi Allah. Itu baru dengan kursi. Lalu perbandingan kursi Allah dengan arsy Allah seperti satu buah koin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang luas. Koin itulah kursi Allah dan padang pasir itulah arsy Allah. Arsy Allah itu paling besar dan juga paling tinggi. Tidak ada makhluk lain di atas arsy. Dan Allah istiwa ada di atas arsy. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Ba'inun min khalqih.
terpisah dari makhluknya. Arsy yang begitu besar berguncang karena kematian seseorang yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, beliau bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dhumma dhammatan thumma furrija anhu." Ini orang kematiannya menyebabkan arsy Allah berguncang. Dibukakan seluruh pintu langit, disaksikan oleh 70.000 malaikat, tapi dia pun telah digencet di alam kuburnya, kemudian setelah itu dilepaskan kembali. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar juga Nabi bersabda, "Inna lil qabr daghtatan law kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'adz." Sesungguhnya di alam kubur ada satu himpitan. Seandainya ada orang yang pantas selamat dari himpitan itu, niscaya yang selamat itu Sa'ad bin Mu'adz. Karena kesolehan. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat dari hal itu, sebagaimana hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab baik Mu'jamul Awsat ataupun Al-Kabir. Nabi bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adz wa laqad dhumma dhammatan thumma ruhiya anhu." Seandainya ada orang yang pantas selamat dari himpitan di alam kubur, pasti yang selamat ini adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata dia pun dihimpit di alam kubur satu kali himpitan, kemudian setelah itu dilepaskan kembali. Dalam riwayat lain dari Anas radhiyallahu anhu, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan seorang bayi yang baru meninggal. Selesai menyolatkan, beliau bersabda, "Lau aflata ahadun min dhamatil qabr la najahadas sabi." Seandainya ada orang yang bisa lepas dari himpitan alam kubur, niscaya bayi inilah yang akan selamat. Tapi ternyata bayi itu pun tidak selamat. Walhasil dari semua yang dijelaskan tadi, di alam kubur ada himpitan yang menghimpit tubuh semua orang yang masuk ke dalamnya, baik dia soleh ataupun salah, baik dia dewasa ataupun anak kecil, sampai yang belum memiliki dosa seperti anak kecil pun, sampai orang soleh yang kesolehannya membuat arsy Allah berguncang karena kematiannya, juga ternyata orang itu tidak luput dari himpitan di alam kubur. Ketika menjelaskan hal ini atau mendengar penjelasan ini, pasti kita takut, Allah, kita bakal remuk kan di alam kubur, deg-degan, ngeri gitu ya. Maka dijelaskan oleh para ulama tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena semuanya itu baik bagi kita. Himpitan itu baik, bagus. Bagus gimana? Remuk begitu. Sekarang ada enggak di alam dunia yang menyakitkan untuk kita alami, tapi bagus efeknya untuk kita? Ada enggak? Banyak ya. Suntikan ketika sakit. Ketika disuntiknya sakit secara fisik, secara psikis dia deg-degan, sieun jarumna potong di dalam kan gitu ya. Tapi efeknya baik nggak? Baik. Makan obat yang pahit, yang pahang, yang peuheur itu
Kita menderita tapi efeknya baik. Olahraga, push up, sit up, lari, itu menyakitkan. Pegel, cangkel, kemudian ngos-ngosan, keringetan, tapi efeknya baik. Banyak. Semua kebaikan dan keuntungan yang kita ingin raih di dunia pasti harus mengalami penderitaan terlebih dahulu. Apakah untuk punya ijazah sarjana S1 walaupun dengan nilai pas-pasan bisa diraih dengan berleha-leha? Tidak, dia harus begadang setiap malam untuk belajar tahajud matara. Belajar, ya. Kemudian harus pergi ke kampus setiap hari, mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Sampai setelah mata kuliah habis, dia harus menyusun risalah ilmiah, skripsi. Dia harus mengadakan penelitian, menghimpun data, mengolah data. Setelah itu menuliskannya menjadi beberapa bab. Setelah beres, dia harus pelajari berulang-ulang, baru disodorkan ke tim penguji, ditanya macam-macam. Ada yang nangis, ada yang terkencing-kencing, apalagi tim pengujinya ada sentimen pribadi ke dia, ya dikakesek ya teman-teman. Banyak yang nangis, banyak yang terkencing di atas kursi dalam suasana sidang yang menegangkan. Kadang ada yang galak, gebrak meja segala macam. Itu contoh jangan takut yang barusan, ya. Seperti itu banyak. Baru setelah semua terlalui, lulus pas-pasan dengan nilai C lumayan. Itu banggaan luar biasa. Keberhasilan diperoleh melalui pengorbanan yang besar. Semua pengorbanan penderitaan itu berefek baik. Termasuk himpitan alam kubur. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin. Beliau menyatakan seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia baik di alam dunia, ketika sakaratul maut, bahkan di alam kubur, itu menggugurkan dan mengurangi dosa-dosa orang itu bagi orang yang punya dosa, dan meningkatkan derajat kemuliaan bagi orang yang tidak punya dosa. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti siapa yang enggak punya dosa? Anak kecil yang mati ketika kecil. Tapi kadang di kalangan mereka sebelum matinya ada yang mengalami penderitaan berat. Itu meningkatkan derajat. Makanya dengan dihimpit di alam kubur ada sisi keuntungan bagi kita. Nyeri mah iya nyeri, sakit mah iya, da remuk teh atuh. Jangankan remuk, orang tijalikeun oge sedikit. Aduh, sakitnya bukan kepalang, bisa nangis kita. Apalagi ini remuk semuanya, tapi kemudian utuh kembali. Ketika remuknya sakit, setelah utuhnya tidak lagi sakit. Hanya sekali. Tapi efeknya beban kita menjadi berkurang untuk hisab di akhirat nanti. Ini salah satu hikmah dari himpitan itu. Banyak yang bertanya ketika dibahas masa itu, Ustaz, amal apa yang harus dilakukan agar bisa selamat dari sana? Enggak ada. Sa'ad bin Mu'adz kurang gimana soleh, aras Allah berguncang dengan kematian. Tapi tetap tidak selamat. Tapi jangan khawatir, itu baik untuk kita, ya. Itulah yang ketiga, yaitu ada himpitan. Jadi yang pertama alam kubur mengerikan, yang kedua gelap, yang ketiga ada himpitan. Keempat, di alam kubur ada yang disebut dengan fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur berupa proses pertanyaan di alam kubur. Fitnahnya berupa ketegangan yang luar biasa, ketakutan yang amat dahsyat.
Dari apa takut dan tegangnya? Pertama, dari didatangi dua makhluk yang mengerikan. Makhluk ini malaikat. Siapa? Munkar dan Nakir. Dari namanya aja Munkar dan Nakir mengerikan. Dari segi makna, munkar sesuatu yang diingkari. Nakir bentuk katanya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul. Nakir bermakna munkar juga. Sesuatu yang diingkari. Beda lafaz sama makna. Kenapa disebut munkar dan nakir? Li'anna kulla man ra'ahuma ankarahuma. Karena setiap orang yang melihatnya pasti mengingkari, enggak mau melihat. Disebutkan idza kubiral mayyit wa fi riwayatin ahadukum atahu malakan aswadan azraqan. Bila mayit dikuburkan sudah selesai, atau salah seorang di antara kalian setelah matinya selesai dikuburkan, datanglah dua malaikat yang dua-duanya hitam kebiru-biruan. Di sini tidak disebut matanya, karena kalau matanya hitam kebiru-biruan mengerikan enggak? Enggak, indah ya. Makanya ada orang atau banyak orang, terutama ABG yang ganjil, matanya biasa. Agar terlihat matanya biru, pakai apa? Pakai softland. Kan softland sekarang banyak warna-warni ya, jadi indah kelihatannya. Jadi kalau yang dimaksud dua malaikat itu hitam kebiru-biruan itu matanya, enggak mengerikan kesannya, indah aja, udah bagus matanya gitu ya. Softlandnya dari mana? Tapi yang dimaksud hitam kebiru-biruan adalah fisiknya. Tidak ada kesan itu mata, enggak. Tapi di beberapa buku terjemahan yang disodorkan ke saya ada yang protes, Ustaz, hitam kebiru-biruan itu matanya, nih bukunya dibaca, matanya hitam kebiru-biruan. Dilihat aslinya nggak ada mata, itu kreasi si penerjemah. Ingat, pendapat subjektif dari si penerjemah sering masuk ke dalam buku yang diterjemahkannya. Kadang ada tambahan, kadang ada pengurangan. Kalau ada kalimat yang tidak dia setuju, kalimat itu nggak diterjemahkan, atau bahkan satu paragraf tidak diterjemahkan. Saya nggak setuju dengan kalimat saat paragraf ini, nggak akan saya terjemahkan. Kan pembaca nggak akan tahu. Ada yang begitu, ada banyak. Ada lagi umpamanya tidak setuju, tapi ingin mempertahankan tanggung jawab dia sebagai penerjemah yang harus objektif. Dia cantumkan terjemahan itu, tapi dia beri catatan, bandingkan dengan buku anu, judulnya anu, karangan anu yang mengatakan begini. Menentang isi. Kalau memang dia tidak setuju terhadap buku itu, jangan diterjemahkan itu ya. Salah satu motivasi saya, ada sebuah buku judulnya Kitabul Ilmi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ya. Saya terjemahkan dengan judul panduan ilmu panduan lengkap penuntut ilmu. Salah satunya adalah ada buku terjemahan itu. Saya bahas itu, ada orang yang pegang terjemahan, Ustaz kok beda? Saya lihat, beda. Ini orang pertama nggak ngerti mungkin, sampai dikait-kaitkan dengan keyakinan manhaj atau pemahaman dia. Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi menyatakan, kalau kita belajar satu ilmu, fokuslah sampai selesai, jangan dulu berpindah kepada ilmu yang lain. Karena kata beliau, al-banna, yang dimaksud al-banna itu tukang bangunan. Dalam urusan dunia, tukang bangunan dia tidak akan bisa mencapai
level ahli bila ketika jadi ladennya dia banting setir kepada pekerjaan lain terus laden merenya gitu. Itu maknanya. Tapi oleh si peneliti dikatakan karena Imam Al-Bana juga belajar sungguh-sungguh jauh banget ini orangnya. Jauh banget. Banyak yang kelirunya yang ngaco. Saat itu Syekh Al-Utsaiminnya masih hidup rahimahullahu ta'ala. Langsung saya bilang ke orang yang dekat dengan beliau, dia bilang antum terjemahkan ulang. Nanti kita cetak. Ya udah diterjemahkan, saya terjemahkan, serahkan ke sana, minta izin kepada Syekh Al-Utsaimin bahwa ini ternyata silakan boleh. Lahirlah itu sekarang. Jadi banyak penerjemah seperti itu. Oleh karena itulah maka ketika saya menerangkan ada dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Beres, Ustaz yang hitam kebiru-biru itu matanya nih lihat bukunya. Ini ini terjemahannya. Tapi aslinya enggak ada. Seperti dalam hadis ini atahu malakan aswadan azraqan. Datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar nakir. Yang satu disebut munkar, yang satu lagi disebut nakir. Kemudian munkar dan nakir ini bertanya. Jadi fitnah yang pertama bentuk malaikat itu yang mengerikan, menakutkan. Kedua, sikap bertanya sambil membentak dengan bentakan yang dahsyat. Syadidal intihar, bentakan kedua-duanya sangat dahsyat. Bikin gemeter lutut apabila itu teralami di alam dunia. Kemudian yang ketiga harus dijawabnya isi pertanyaan itu. Pertanyaannya mudah, jawabannya juga untuk di dunia mudah. Siapa Rabbmu? Ya, apa agamamu? Siapa nabimu? Atau bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Mudah kan kita bisa menjawab sekarang. Rabb kita Allah, agama kita Islam, orang itu adalah Muhammad SAW, hamba dan utusan Allah. Di dunia mudah. Tapi di sono bukan tes hafalan, bukan. Tapi itu refleksi dari bagaimana tauhid kita ketika di alam dunia. Dan itu terrefleksikan dalam bentuk pertanyaan man rabbuk, siapa Rabbuk. Bukan sekedar Rabbi Allah, bukan. Tapi bagaimana interaksi kita dengan Allah ketika di dunia. Bagaimana perhatian kita kepada Allah ketika di dunia. Luruskah tauhid kita ketika di dunia. Siapa yang lurus, siapa yang benar tauhidnya di alam dunia, dijamin dia bisa menjawab. Siapa yang tidak, maka dia tidak bisa menjawab. Oleh karena itulah, maka orang tersebut disebut terfitnah di alam kubur karena mengalami beberapa hal yang secara psikis tidak mengenakan. Malaikat munkar dan nakirnya berwujud sesuatu yang mengerikan. Yang kedua, sikapnya juga disertai dengan bentakan. Yang ketiga, harus menjawab pertanyaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fayatihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi aw yujlisanihi fayaqulani lahu. Datanglah dua malaikat yang dua-duanya bentakannya keras, selalu membentaknya. Ini pada orang mukmin. Yang ditanya orang mukmin, tapi dibentak, ditanya, dibentak, disuruh duduk, lalu bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu, ma dinuk, apa agamamu, man nabiyuk, siapa nabimu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min.
Dan ini adalah fitnah terakhir yang disodorkan kepada seorang mukmin. Ini orang mukmin, apalagi orang kafir. Fadzalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim ayat 27, Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Jadi dimantapkan orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Dan yang dimaksud dimantapkan orang beriman di akhirat di alam kubur, yaitu bisa menjawab pertanyaan itu. Dan yang dimaksud orang itu dimantapkan di dunia, diistiqamahkan di alam dunia. Kalau di alam kubur Allah memantapkan orang beriman, maksudnya ditegarkan, tidak terpengaruh oleh bentakan, oleh suasana yang tercipta, oleh kegalakan malaikat yang bertanya, ditegarkan bil qawli tsabit, dengan ucapan yang mantap, maksudnya jawaban yang benar. Itu di alam kubur. Ayat tadi kata Nabi berbicara tentang alam kubur. Kalau di alam dunia Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap, memantapkan di sana maknanya mengistiqamahkan. Ketika di alam dunia Allah akan mengistiqamahkan bil qawli tsabit, karena ucapan yang mantap maksudnya ucapan la ilaha illallah. Itu perkataan Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Yang itu juga dikutip oleh Al-Hafidh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Yang maknanya siapa orang yang ingin diistiqamahkan oleh Allah, hendaklah dia mendalami kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapa yang mendalami, memahaminya dengan pemahaman yang benar lalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, Allah akan membuat dia istiqamah. Selama hidupnya istiqamah, di akhir hayatnya istiqamah sampai mati dalam keadaan husnul khatimah, dan di alam kuburnya dia ditegarkan dari suasana yang tercipta ketika terjadi fitnah kubur dan mampu menjawab dengan benar. Dan malaikat selalu mendampingi orang itu sampai ke akhirat. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, tauhid, semastaqamu, lalu dia istiqamah, malaikat akan turun menemui orang itu untuk membisikkan, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih, la alla takhafu wa la tahzan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat itu menyatakan bisikan malaikat kepada orang itu dilakukan ketika orang itu mau mati, sakaratul maut. Orang mau mati pasti stres. Semua yang dimiliki di dunia mau ditanggalkan. Pikiran-pikiran buruk muncul, apalagi ada setan di sana kan, seperti yang sudah kita jelaskan. Anak-anaknya gimana setelah saya tidak ada? Istri saya kayaknya disamber orang setelah saya mati. Kekayaan saya jangan-jangan nanti diambil alih oleh bapak tiri dari anak-anak saya. Macam-macamnya, ada kekhawatiran, ada kesedihan, sedih. Terus saya nanti masuk ke alam kubur gimana nasibnya, selamat apa enggak ya? Terhadap masa lalunya dia sedih, terhadap masa yang akan datangnya dia khawatir. Untuk orang yang iman dan istiqamah di atas keimanan, malaikat turun, alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih.
berbahagialah dengan surga. Jangan pikirkan istrimu mau disamber orang, mau tidak tuh istrimu di surga nunggu. Jangan dipikirkan hartamu di dunia tuh, harta di surga tuh jauh lebih mahal, lebih mewah, lebih akan membahagiakan kamu dan seterusnya. Maka plong gitu ya, tenanglah, tentramlah dia. Itu fitnah bagi orang mukmin teralami di alam kubur. Fayaqul, orang mukmin tadi menjawab, Rabbi Allah wa diniyal Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin minas sama, maka berserulah satu penyeru dari langit. Isi seruannya itu menjelaskan yang berseru adalah Allah. Penyeru itu menyatakan, an sadaqa abdi, hambaku ini telah benar. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa itu Allah, karena dia menyatakan hambaku ini telah benar. Kalau itu hambaku menunjukkan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Berikan kasur baginya dari surga, berikan pakaian dari surga, bukakan pintu menuju surga. Diberi kasur dari surga. Apa? Untuk apa kasur? Untuk apa? Tidur. Salah satunya di dunia ya. Tapi apakah kasur hanya untuk tidur? Tidak. Untuk duduk ngenyot, ngemplat, untuk baring-baring, relaksasi juga lebih nyamannya. Apakah di alam kubur itu tidur? Tidak. Baik yang diazab ataupun yang diberikan nikmat tidur, nikmat kubur. Karena kalau yang diazab tidur, untuk apa diazab betulnya? Kalau yang diberi nikmat tidur, nikmat kubur kemudian tidur, rugi besar. Ketika kita harus senang-senang, ini tidur, rugi besar tidur ketika itu ya. Tidur adalah kenikmatan kalau memang ngantuk, lelah dan capek. Tapi ketiduran di saat kita harusnya bersenang-senang adalah kerugian. Pernah nggak kita mengalami umpamanya janjian sama teman-teman untuk senang-senang, happy-happy, piknik jam berapa? Ya jam 1 lah, atau kalau ikhwan main futsal, seneng lah pokoknya, bisa ketawa ketiwi gitu ya, sehat, keringetan ya, senang ketawa ketiwi ya, dibayarin sama orang. Konon futsal bayar. Habis sholat duhur kan jam 1, sholat duhur beres jam 5, jam 12 lewat 15, sebab imamnya sudah terlatih ngebut. Paling ke tempat futsal 15 menit. Ini sekarang baru jam 12.15. Akhirnya baca buku dulu sambil tiduran. Plek, tidur. Bangun-bangun asar. Dia sedih, dia kecewa. Aduh, saya harus di futsal tuh, gitu kan. Tidur adalah sebuah kerugian saat itu. Tidur adalah hal yang mengecewakan. Asar ketemu ikhwan-ikhwan di masjid, antum kemana? Tadi seru loh, saya nyetak 20 gol dalam 2 menit. Sebab nggak ada penjaga gawang. Wah pokoknya seru, wah sayang nggak ada antum. Kemana sih? Ketiduran. Tidur ketika harus bersenang-senang adalah kerugian. Nah, rinciannya nanti akan kita bahas tentang masalah apa yang ada di alam kubur. Yang jelas bahwa di alam kubur ada fitnah, dan fitnahnya adalah berupa apa? Pertanyaan di alam kubur. Itulah yang keempat.
Kelima, apakah orang kafir mengalami juga fitnah kubur? Kan orang kafir jelas kedurhakaannya, jelas akan memperoleh azab kubur ya. Apa perlu ditanya dulu apa tidak? Ini menjadi pembahasan di kalangan para ulama sebab adanya orang-orang tertentu yang berpendapat tidak ada fitnah kubur bagi orang kafir. Alasannya apa? Karena sudah jelas kafir durhaka, nggak perlu tanya-tanya, hajar saja sudah. Kan begitu ya. Ketika membahas masalah ini, para ulama menyatakan dallatil ahaditsul lati suqnaha ala annal kuffar yuftanuna fi quburihim. Hadis-hadis yang sudah kita bahas tadi menunjukkan bahwa orang kafir pun difitnah di alam kubur. Cuma di sebagian ulama seperti umpamanya At-Tirmidzi, Ibnu Abdul Bar, Imam As-Suyuti dan yang lain-lain menyatakan tidak, orang kafir tidak difitnah di alam kubur. Kenapa mereka tidak bertanya? Ya, karena disebutkan wahtajjal Hakim At-Tirmidzi ala adami su'al bi anna al-umam as-sabiqah in rafadatil istijabata li rusuliha ujilat bil azab bi khilafi hadhil ummah faqad umsika anhal azab. Alasannya kenapa ya orang-orang kafir umat-umat terdahulu tidak ditanya? Karena umat-umat terdahulu kalau mereka tidak memenuhi ajakan Rasul, durhaka kepada ajakan para Rasul Allah yang Allah utus kepada mereka, oleh Allah diadab langsung di dunia. Semua orang-orang durhaka pada masa yang lalu, yang durhaka kepada para nabi yang Allah utus kepada mereka, diazab di dunia, hancur bergelimpangan. Berbeda dengan umat sekarang, umat di zaman Nabi Muhammad SAW, azab atas kedurhakaan mereka ditunda. Orang-orang kafir yang menentang dakwah Nabi SAW ditunda azabnya, tidak disegerakan di dunia walaupun mereka menantang. Kan dalam surah Al-Anfal ada tuh, wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim. Ingat ketika orang kafir ini di zaman Nabi nih berdoa, ya Allah, seandainya ajaran yang diturunkan kepada Muhammad ini benar dari sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, hujani kami dengan batu yang datang dari langit, atau datangkan azab. Mana azab? Mana azab? Turun enggak azab kepada mereka? Tidak. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selama kamu ada di tengah mereka. Makanya kalau ada orang, saya pernah membaca status di sebuah Facebook orang kafir yang ngaku Islam. Saya menyatakan, orang ini dikenal pembenci para sahabat. Ya Allah, kalau Abu Bakar dan Umar tidak masuk ke dalam neraka, timpakan azabmu sekarang juga. Kan gitu ya? Ada yang pernah baca status itu kan? Saya sudah berdoa begitu berhari-hari yang lalu, berbulan, mana nggak ada azab, mana nggak ada azab. Kan gitu ya? Mana azabnya nggak ada. Ini menunjukkan, lalu dia menyangka ya, tidak adanya azab yang Allah turunkan kepada mereka. Menyangka apa? Menyangka isi doa mereka benar. Yang menyatakan Abu Bakar dalam neraka, kemudian Umar dalam neraka dan seterusnya, menyangka benar gitu ya. Makanya itu nggak ada azab yang Allah turunkan, makanya benar. Dan sebagian ikhwan kita juga, mana ya azab Allah nggak turun-turun juga, padahal dia nantang.
Ini bukan kasus pertama saja. Di zaman Nabi ada orang yang seperti itu sampai oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Dan Allah tidak menurunkan azab. Nanti ditunda di akhirat. Kedurhakaan orang kafir, kedurhakaan, kejahatan musuh-musuh Islam tidak Allah balas dalam bentuk menurunkan azab sekarang juga di alam dunia. Enggak. Tidak turunnya azab dari Allah tidak menunjukkan bahwa Allah lalai dari mereka. Enggak. Nanti ditunda di akhirat. Kalau ditunda di akhirat itu lebih dahsyat. Jadi kata At-Tirmidzi, ya, kalau umat zaman dahulu yang kafir langsung diazab di alam dunia. Makanya mereka nanti di alam barzah tidak lagi difitnah ditanya karena sudah apa? Sudah terbukti kekafirannya. Ketika Nabi SAW diutus, orang yang masuk Islam secara murni dan benar dia tidak akan diazab. Orang yang munafik pura-pura masuk Islam demi kepentingan duniawi, ya, maka orang tersebut menyimpan kedurhakaan di dalam hatinya. Maka orang seperti itu barulah akan ditanya nanti di alam kuburnya, kata mereka. Tapi dalam hadis yang sahih dikatakan inna hadhil ummah tubtala fi quburiha wa minhum may yarwihi tus'alu wal ahaditsus sahihah taruddu hadzal fahm. Umat ini akan difitnah di alam kuburnya, dan di antara mereka ada yang dengan riwayat ditanya di alam kuburnya. Ini hanya umat ini. Umat ini ya memperoleh fitnah kubur, walaupun orang kafirnya tidak. Itu Imam Ibnu Abdul Bar, Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, dan juga At-Tirmidzi berpendapat demikian. Tapi hadis-hadis yang sahih membantah pemahaman ini. Hadis sahih menyatakan orang kafir pun difitnah di alam kuburnya. Ketiga, apakah bayi yang mati ketika bayi ditanya juga di alam kuburnya ataukah tidak? Ya, kalau orang kafir sudah, yang jelas orang kafir juga ditanya. Bagaimana bayi? Bayi kita akan bahas bulan depan. Sebab materi dan tanya jawab maksimal sampai 11:30 katanya. Sekarang tersisa tinggal 12 menit lagi, kita masuki sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz kita akan surga atau ke neraka? Iya, sudah tertulis ya. Adakah doa untuk menghindari fitnah kubur? Kalau menghindari nggak akan bisa, tapi selamat iya. Itu doa yang kita baca waktu tahiyat kan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Azab kubur itu include di dalamnya fitnah kubur. Bagaimana dengan bayi atau anak kecil orang kafir yang mati? Apakah akan masuk surga seperti bayi anak kecil dari kalangan kaum muslimin? Itu juga akan kita bahas nanti. Tapi jawaban instannya iya. Nah, itu jawaban yang lebih kuat. Tapi ada ikhtilaf tentang masalah ini sebagaimana nanti akan kita bahas pada waktunya. Tapi pendapat yang rajih yang kuat iya, anak-anak orang kafir yang mati ketika bayi juga ke surga. Setelah orang mukmin diberikan kenikmatan alam kubur seperti diperlihatkan surga, selanjutnya nikmat apa lagi yang akan didapatkan? Ya nanti sebentar. Nanti akan dibahas. Kesabaran. Seorang teman pernah membaca artikel begini, Allah sudah menentukan takdir.
siapa saja yang masuk surga maupun neraka. Maka jika seorang sudah melakukan amal baik semasa hidupnya, namun ternyata ia sudah ditakdirkan masuk neraka sejak awal, maka ia tetap masuk neraka meskipun sudah beramal. Apakah hal tersebut benar? Tidak benar secara keseluruhan. Adapun orang sudah ditakdirkan ke surga ke neraka, iya, nas hadisnya sudah jelas ada tentang hal itu. Tapi takdir Allah di surga kelak, di akhirat kelak, pasti akan sinergi, selaras, sesuai dengan takdir yang Allah terapkan untuk orang-orang itu di dunia. Jadi kalau orang itu ditakdirkan ke surga, Allah juga akan mentakdirkan orang itu ketika di dunia menjadi orang soleh, tauhidnya lurus, pemahamannya lurus, gitu ya, rajin ibadah, banyak berbuat kebaikan, menjauhi maksiat, dan mati dalam keadaan seperti itu ke surga. Kalau Allah mentakdirkan orang itu ke neraka, pasti di dunia juga Allah mentakdirkan orang itu menjadi orang durhaka. Nggak mungkin takdir Allah di akhirat dengan di dunia ini bertolak belakang. Di dunia ditakdirkan jadi orang soleh, mati dalam keadaan soleh, di akhiratnya masuk neraka, mustahil. Nggak mungkin seperti itu. Jadi kalau dia ditakdirkan masuk surga, pasti Allah akan mentakdirkan dia di dunianya menjadi orang soleh, ahli ibadah, ya. Nah, dan ini sudah saya jelaskan kenapa Allah mentakdirkan seseorang ahli surga, ahli neraka, itu pasti ada sebab yang Allah serba tahu segala-galanya dan kita tidak tahu. Yang jelas Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan dan siapa yang layak diberi hidayah. Bagaimana menyikapi ketika saya bermimpi bertemu almarhumah ibu saya? Seolah-olah mimpi itu nyata. Ya, pertama nggak perlu mencari takwil dari mimpi itu, apalagi nyarinya ke dukun atau ke Mbah Google. Ketik takwil mimpi, nanti keluar. Dan Mbah Google itu juga mungkin yang cuma memberikan informasi takwil mimpi menurut dukun anu begini-begini. Jangan. Yang harus kita lakukan adalah memperhatikan adab ketika bermimpi. Kalau mimpi itu bagus, enak, menyenangkan kita, hamdalah, boleh kita ceritakan kepada orang. Kalau mimpi itu buruk, membuat kita sedih, sumpek, berarti itu buruk. Maka ta'awudz kepada Allah dan jangan diceritakan kepada orang. Cuma begitu, ya. Lalu sering-sering mendoakan ibu yang sudah meninggal. Dengan doa-doa kebaikan, mintakan ampunan, rahmat, mintakan diselamatkan dari azab kubur, diberi nikmat kubur dan seterusnya, dan jadilah anak soleh agar orang tua yang sudah meninggalkan kita itu terbantu oleh kesolehan kita. Apa syarat dilaksanakannya sholat gaib pada mayit? Kalau mayit itu belum disolatkan di tempat kematian dia, seperti Kaisar Najasyi, penguasa Habsyi, dia muslim tapi menyembunyikan kemuslimannya. Sampai mati tidak ada yang menyolatkan karena rakyatnya, penggawanya menganggap dia Nasrani, tidak terketahui keislamannya. Maka diurus secara Nasrani, tidak ada yang menyolatkan. Maka Nabi dan para sahabat menyolatkan Najasyi secara gaib di Madinah. Itulah yang disebut dengan sholat gaib. Itu satu-satunya kasus Nabi SAW mensolatkan secara gaib bagi mayit yang mati di tempat yang jauh. Adapun banyak para sahabat mati di Mekah, mati di kota lain, oleh Nabi tidak disolatkan karena sudah disolatkan di tempat dia mati. Jadi kalau kita mengetahui ada orang mati di tempat lain dan belum ada yang menyolatkan, boleh kita solatkan secara gaib di sini. Seperti waktu terjadi tsunami di Aceh, ratusan ribu orang meninggal. Kemungkinan besar tidak disolatkan di sana.
Walaupun banyak orang yang masih hidup selamat, boro-boro nyolatin ya. Mungkin dirinya aja nggak sholat. Nah, boleh kita sholatkan secara gaib di sini. Adapun kalau kita punya saudara, kawan mati di kota lain dan diyakini di sana diurus secara Islam, sudah disolatkan, maka kita tidak perlu lagi menyolatkan secara gaib di sini. Bila seorang laki dan perempuan bersaudara, kemudian salah satunya murtad, bagaimana hukum mahram di antara mereka dan bagaimana hukum nasab yang bersangkutan dengan orang tua? Ya, pertama, orang yang tidak seagama baik dari awal ataupun murtad, ya, hilang beberapa hak dari dirinya. Di antaranya adalah hilang hak kewajiban sebagai sesama muslim. Kalau bertemu tidak harus salam. Kalau umpamanya dia sakit, tidak wajib kita melayatnya. Dan kalau dia meninggal, kita tidak boleh mendoakannya. Kedua, hak perwalian. Kalau dia perempuan yang kafir tadi, yang murtad tadi, ayahnya jangan mewalikan dia ketika dia menikah. Ketiga, hilang hak waris. Orang kafir tidak menjadi ahli waris atau pewaris terhadap orang muslim. Kalau ayahnya kafir, anaknya Islam, anaknya jangan mengambil warisan dan sebaliknya. Adapun mahram, mahram maknanya orang yang haram dinikah. Maka tetap mau kafir mau muslim haram dinikah, tetap menjadi mahram. Boleh enggak menjadi teman di perjalanan? Boleh. Karena tetap statusnya menjadi mahram. Boleh enggak bersalaman? Boleh. Apa hukumnya istinsyak dan menyelai janggut dalam berwudu? Iya, istinsyak termasuk bagian dari mencuci wajah. Istinsyak itu menghisap air ke hidung. Dalam Al-Quran tidak ada berkumur-kumur, tidak ada istinsyak. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, hanya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci wajahmu dan dua tangan. Tapi Nabi mempraktekannya ada berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung. Karena berkumur dan menghisap air ke hidung bagian dari mencuci wajah. Wajah bagian dalam. Bagian dalam mulut, bagian dalam hidung dicuci dengan cara dikumur-kumur dan istinsyak. Para ulama menyatakan istinsyak wajib. Dan itu harus sungguh-sungguh. Nabi menyatakan balighu fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsyak kecuali kalau kamu dalam keadaan saum. Adapun menyelai-nyelai jenggot dalam berwudu hukumnya sunnah. Sudah kita jelaskan, kalau jenggotnya sangat lebat, maka wajib diselai-selai. Karena dikhawatirkan air tidak masuk ke bawah dasar jenggot yang harus dicuci. Tapi kalau tidak lebat, tipis, seperti orang Indonesia, umpamanya selebat-lebatnya orang Indonesia, saya segini dianggap sangat lebat untuk orang Sunda. Tapi ngarendek dengan orang Arab, aduh minder. Jadi yang seperti ini tidak wajib, cukup dengan mencuci bagian wajah pun ini sudah otomatis tercuci dengan sendiri tanpa harus diselai-selai begini. Tapi ada, saya lihat orang Indonesia yang lebat seperti orang Arab gitu ada ya. Beberapa ikhwan ada yang seperti itu. Akan muncul satu kaum dari umatku yang pandai baca Al-Quran, di mana bacaannya tidak ada apa-apanya dibanding bacaan mereka. Bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibanding bacaan mereka. Di mana salat kalian tidak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Dan di mana mereka puasa
bahkan kalian tidak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran dan mereka menyangka Quran akan menjadi hujjah bagi mereka, namun sebenarnya mereka bencana atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Sudah, titik. Gak ada pertanyaan, ini pemberitahuan apa? Gak ada pertanyaan. Itulah Khawarij. Maksudnya yang diceritakan dalam hadis bukan penanya ya. Penanya bukanlah Khawarij. Yang diceritakan dalam hadis ini Khawarij. Ibadahnya luar biasa rajin. Bacaan Al-Quran tidak sampai melewati tenggorokannya, artinya tidak sampai ke hati, tidak terfahami secara benar. Karena mereka memahami dengan perasaan dan ra'yu, bukan dengan ilmu. Ini Khawarij. Dan hal akan muncul di akhir zaman. Dan sudah banyak bermunculan. Mereka mengkafirkan kaum muslimin lain karena dosa-dosa besar. Di zaman Ali bin Abi Thalib, seluruh sahabat juga dikafirkan oleh Khawarij. Karena para sahabat terjerumus dalam dosa besar. Ali kafir, Muawiyah kafir, kafir juga pendukung. Apa alasannya? Alasannya karena kedua-duanya tidak berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukum manusia. Ali mengutus siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Muawiyah mengutus Amr bin As. Lalu kedua-duanya memutuskan persengketaan yang terjadi. Khawarij yang tadinya pendukung Ali mundur. Oh, ini bukan hukum Allah, ini hukum orang nih. Akhirnya Ali kafir, Muawiyah kafir, pendukungnya kafir berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Seolah-olah mereka lebih tahu ayat itu dan lebih soleh. Seolah-olah Ali, para sahabat, Muawiyah, para sahabat pendukungnya tidak tahu ayat itu atau tahu tapi sengaja melanggar. Kan gitu ya? Padahal siapa yang lebih paham tentang ayat? Para sahabat daripada mereka. Siapa yang lebih soleh, lebih takut terhadap azab Allah? Ya para sahabat dibanding mereka. Tapi mereka keluar dari barisan Ali, lalu karena keluar disebut Khawarij. Jamak dari Kharij. Kharij itu artinya keluar. Orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Lalu berkumpul di sebuah tempat namanya Harura. Mereka disebut juga Haruriyin. Ibadahnya luar biasa. Ya, bacaan Al-Qur'annya sampai bibir-bibir mereka itu kering dan pecah karena banyaknya bertasbih dan baca Al-Qur'an. Mata-mata mereka itu kata orang Sunda mah carelong apa ya, karena kurang tidur, malamnya tahajud, siangnya saum. Jadi ibadah kalian merasa rendah diri, minder di hadapan ibadah mereka. Tapi mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ya, itulah Khawarij. Yang seperti ibadahnya hebat, tapi pemahamannya keliru. Makanya mengkafirkan sesama kaum muslimin. Sudah habis waktunya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.